Ya, ya, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang golongan besar dua ya. Jadi banyak hal yang akan kita pelajari di sini ya. Terutama nanti ada struct, ada method, ada interface dan error handling ya. Jadi empat hal ini kita pelajari. Nah, di sini ada kayak semacam sebutan ya. Dibilang di sini adalah OOP, gaya goyang ergama. Jadi ini sebenarnya em, hanya untuk ibarat kata iklan yang menarik perhatian ya. Kalau menurut saya bilang gitu. Jadi mungkin kalau yang udah tahu ya, eh, Golang itu tidak menggunakan OP ya. Jadi di sini saya ceritain dulu bahwa sebenarnya Golang itu dibuat oleh programmer-programmer yang membenci OOP gitu ya. Itu memang mereka bilang sendiri gitu ya. Jadi mereka akhirnya membuat sebuah konsep yang apa ya, yang mirip dengan OOP, tapi lebih sederhana gitu ya. Jadi lebih sederhana seperti itu. Jadi perlu diketahui ya kalau eh, Golang sekali lagi tidak menggunakan bahasa OP. Jadi ini untuk ngasih tahu aja sebenarnya kalau kita ada yang lebih better loh daripada OP gitu. Ya, seperti itu. Oke, itu langsung saja kita bahas struct ya. Struct itu sebenarnya mirip ya, mirip kayak jadi kalau di bahasa pemrograman lain kayak JavaScript gitu ya. Mungkin ini lebih mirip kayak objek ya, tapi jangan disamain nih sama objek, jangan disamain ya. Nah, OOP-nya justru di sini. OOP-nya Golang tadi yang disebut tadi itu ada bilang OOP gaya Golang gitu ya. Nah, ini sebenarnya OOP-nya gitu. Ini OOP-nya ya. Jadi mereka membuat di situ ya sebuah ini kayak ini saya tanda kutip ya. Jadi mungkin ada orang yang dari OP ya. Jadi saya akan menjelaskan gitu ya. Ini tuh kayak cetakan. Nah, cetakan gitu ya. Jadi ini ada kayak cetakan sebenarnya. Nah, yang ini adalah kuenya atau bendanya, benda yang setelah dicetak gitu. Satu benda yang telah dicetak gitu. Ini blueprint ya. Ini adalah si apa namanya? Si bendanya gitu. Oke, kita coba ya di sini. Nah, di sini ada type mahasiswa struct. Sebentar, sebentar. Gak usah nih, gak usah. Struct-nya gak usah di jadi pakai struct nggak pakai S ya. Kayak gini. Nah, lalu di sini ID, nama, email, IPK aktif. Atau gini deh lebih bagus ya. ID, nama, email, password gitu ya. Eh jurusan gitu ya. Nah, ini integer. Nah, kayak gitu ya. Ini mungkin kalau mau ada nomornya mungkin ya aktif gitu ya. Aktif bolehan. Nah, jadi cetakan. Nah, ini sebenarnya kita perlu ada penjelasannya sendiri nih. Saya nggak ngelihat kalau di sini tuh ada kayak semacam penjelasan bahwa ya
ada alasan kenapa kita membuat suatu apa namanya huruf ini itu besar. Ini juga sama nih, ya. Kenapa ini besar? ID, nama, kenapa nggak kecil? Nah, ini ada alasannya sebenarnya, ada alasannya. Nah, tapi kita bahas dulu nih, ya. Kita bahas dulu ini, ya. Jadi ini cetakan. Lalu kita buat bendanya, gitu ya. Var mahasiswa satu sama dengan mahasiswa gini. Nah, ini ya. Saya waktu itu berapa ya? Oh enggak, bukan integer ya. Ya udah berarti ini satu, ini email, ini at gmail.com gitu ya. Nah gitu, ya seperti itu ya. Nah nanti kalau misalkan kita lihat di sini, berarti fmt print di sini sama mahasiswa. Nah gitu ya. Di sini saya coba ya memastikan bahwa kita berada di pad yang benar di terminalnya. Itu tinggal diklik kanan aja ya, di sini misalkan. Nah, terus di sini kita bilang go run main.go. Ya, kita coba. Nah, seperti itu guys. Ya, dia nggak enaknya gitu, kayak nggak ada kayak filenya apa maksudnya key-nya apa gitu kayak key ID nama gitu nggak ada dia. Ya, seperti itu. Oke, itu jadi dia dari struct ya, seperti itu. Nah, itu ada cara dua. Nah, di sini saya coba jelasin dulu deh. Nah, untuk ini kenapa apa si apa ID-nya itu kayak ini mahasiswa besar, ID ini besar, nama besar gitu ya. Jadi sebenarnya konsep dari Golang itu ada yang namanya partial, partial file. Maksudnya gini, partial tuh. Kita bisa ngoding eh, kita ya kayak JavaScript kemarin ya, bahwa nggak cuma dalam satu file gitu. Ya, nggak cuma dalam satu file. Kita ngoding itu ya pasti apa namanya di dalam file lain kan gitu. Akan sangat sangat merepotkan sih kalau misalnya hanya mau di dalam satu file gitu. Penuh itu satu file kan kayak gitu. Makanya kita bagi-bagi nih gitu ya. Nah, di sini saya coba kasih nama mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dot model gitu, model dot go gitu ya. Nah, jadi tujuan saya ngasih ini satu file ini supaya tab ini si start ini ada di sini. Ini kemarin, aduh saya lupa lagi. eh go mode init ya session 02 DS ya, DS mode. Go mode feed. Oke, nah ini ya package-nya ini ya. Lalu saya bilang di sini, nah kayak gini.
Klik fix coba. Nah, nanti kan ini saya taruh di sini. Ya, harusnya ini udah. Nah, ini ya. Nah, terus di sini ini kita package menu udah ya. Package menu udah. Nah, di sini kita panggil. Nah, lihat di sini import season 2 ini. Bentar. Di sini dibilangnya, nah ini backend season 2 DS. Harusnya di sini nggak ada mode mahasiswa ini ya. Nah ini mahasiswa model gitu. Nah, nah di sini nanti kan ini mahasiswa nih. Berarti di sini, nah dia jadi kayak gini. Nah, bentar. Ini harusnya bisa nggak sih mahasiswa model aja? Nah ini ya. Jadi di sini ya intinya apa namanya si M ini, oh ini package-nya mahasiswa model. Oke, tapi nggak bisa nih. Karena kan foldernya adalah Session 2DS ya. Nah ini ya, Session 2DS. Di sini, bentar. Oh ini strip ya. Tadi nggak gini. Nah gini. Ya. Nah ini nanti di sini ada yang namanya Session 02 DS gitu. Cuma kalau saya ini hilang nih, karena dia nggak masuk nih. Ya. Nah intinya gitu sih. Apa si package ini kan di sini main ya. Kayak gitu. Cuman kalau dia di folder lain, misalkan di file lain yang selain main, kita nggak bisa bilang ini main lagi gitu. Jadi harus kasih tahu nama apa package-nya apa gitu ya. Kayak gitu. Di sini kalau kita lihat, nah ini modulnya adalah Session 2 DS gitu. Oh, oke. Mungkin karena gini. Karena dia udah dalam satu ini ya, jadi nggak usah diimport gitu. Karena dia masih dalam satu folder yang sama gitu, ya, kayak gitu. Nah, ini kenapa bisa dipanggil? Karena mahasiswanya besar, M-nya besar, gitu, ya. Jadi kayak kemarin misalkan saya punya function, function calculate, calculate number, misalkan kayak gini. Nah, ini dia bisa dipanggil, ya. Ini dia bisa dipanggil. Misalkan saya bilang, nah, ini bisa, ngerti nggak? Maksudnya. Jadi kalau dia di file lain, ya, masih dalam satu folder, kita nggak perlu nih bilang import gini nggak perlu. Masih dalam satu folder ya, masih dalam satu folder yang sama gitu. Tapi cukup bilang di sini, ya, mahasiswa model ini apa si itunya atau ini sebenarnya nggak usah sih, karena udah pasti dia bisa dipanggil gitu. Udah pasti dia bisa dipanggil. Nah, coba misalkan saya bilang begini deh, calculate number, misalkan FMT. Nah ini ya, coba ya saya coba ya di sini ya. Nah ini adalah huruf besar. Ya, jadi kalau bisa dipanggil, dia bilang calculate number. Ya. Nah ini apakah bisa kita coba ya. Undefined. Oke. Harusnya coba ya calculate number. Jadi kayak mahasiswa, apakah harusnya bisa sih. Package, ini kan package man ya.
package name, undefined, sebentar. Nah, kita coba ya. Mahasiswa, bukan, mahasiswa dot model ini. Nah, yang ini juga sama ya. Jadi di sini oke. Mau mahasiswa dot model. Ini harusnya apakah package ya? Saya juga lupa sih ini. Package kali ya. Coba-coba. Package-nya jadi di sini session. Nah, ini session 2 DS. Ini juga sama. Ini ya. Kayak gini. Oke. Ini perlu dicek dulu ya. Apakah apa dia ini, sebentar, saya coba cek dulu ya. Sebentar, harusnya bisa sih. Kenapa dia nggak bisa dipanggil ya? Atau dari penamaan ya. Jadi saya lihat kalau dia tuh nggak boleh, kebanyakan ya kalau Golang tuh dia pakainya underscore gitu ya. Coba kita lihat dulu. Models, menggunakan modul, folder, beda package. Jika Anda tetap menggunakan package session dulu untuk misalkan kamu dengan Anda harus membuat folder baru. Dalam folder, misalnya, nah ini salah satunya ya. Solusi satu, ini ya. Ya, betul. Nah, harusnya begini ya. Jadi udah bener nih. Oh, ini package-nya main tetap ya. Oh, main, tetap main ya. Karena dia masih di luar ya. Oke. Ya, jadi ini bukan ini ya, tapi main. Ini. Ya, ini sebentar di sini. Jadi ini package-nya main. Si ini. Karena masih di luar ya. Jadi ini bukan package yang berbeda. Jadi kalau beda package, itu kalau folder ya. Jadi bukan paling luar ya. Seperti itu. Nah, ini kayak gini. Nah, harusnya benar. Di sini, ya, ini nggak usah ada. Nah, ini nggak usah nih. Jadi ini langsung aja udah. Karena masih satu folder. Masih, ya, satu folder ya. Gitu. Nah, kayak gitu, ini nggak usah. Harusnya aman dulu. Bentar, package, ya udah deh. Berarti ini kasih aja model gitu ya. Model misalkan. Models, oke. Di sini kita taruh.
Nah, kayak gini ya. Jadi di sini kita bilangnya package models gitu. Oke, bentar. Hmm, nah ini ya, models di sini ya. Nanti tinggal di sini kita bilang ya. Di sini, nah ini ya. Ini tinggal di models kayak gitu. Ini tinggal models. Ini juga sama models kayak gitu. Ini di apa namanya? Session. Nah, kayak gitu ya. Nah, kita coba. Nah, betul ya. Seperti itu. Ya. Jadi eh, kalau bisa misalkan dia nama filenya beda gitu ya kan. Nah, ini masukin aja dalam satu folder yang jangan jangan dia salah apa se satu folder dengan main ini ya gitu. Biar dia bisa punya package yang berbeda. Nah, ini karena dia package namanya package model. Jadi waktu kita bikin satu file, ini kalau bisa nama package-nya adalah nama foldernya gitu. Adalah nama foldernya ya. Nah, sedangkan yang di luar itu adalah modul atau package session 2DS ini ya. Kayak gitu. Ini nama modul gitu ya. Nah, ini adalah nama package. Jadi nama folder adalah nama package gitu. Nah, waktu kita mau panggil ini ke main, ya kan? Berarti tinggal sebut aja di sini import dulu kayak gini models. Baru nanti di sini dibilang models dot mahasiswa. Lalu sini juga sama models dot calculate gitu ya. Nah, kenapa dia bisa di-share ke file lain? Karena hurufnya besar ya. Kalau misalkan kita buat suatu eh, huruf kecil gitu ya, gini, calculate number mini gitu misalkan, ya. Nah ini nggak bisa gitu, ya. Nah kayak gini misalkan, ya, kayak gitu. Nah lihat, dia harus huruf besar. Kalau misalkan kita panggil di sini models kayak gini, dot calculate number, nah, lihat, nggak ada kan mini kan, gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, Golang itu dia punya sistem privatnya sendiri. Nah, gitu. Jadi kayak ada privat, ada nah dia nggak suka tuh kayak gitu, ya. Golang tuh nggak ada istilah privat, public itu nggak ada. Makanya dia pakai sistem kayak gitu, huruf besar dan huruf kecil, gitu. Kalau dia huruf besar dalam satu file, maka dia bisa di-share, gitu. Maka si siapa namanya si ini nih si C besar, ah ini bisa share. Sama juga ini mahasiswa ini. Kalau misalkan saya bilang di sini type apa misalkan S kecil gini student, nah ini nggak bisa nih, nggak bisa di apa namanya, nggak bisa di share. Jadi bukan karena suatu keharusan. Oh, kalau struct itu harus besar, enggak gitu. Plus ini juga sama nih ID. Nah ini kenapa dia besar? Nah ini juga ada kalau dia misalkan kecil, berarti dia nggak bisa gitu ya, nggak bisa diakses gitu ya. Contoh di sini misalkan saya bilang nama string. Nah, kayak gini. Student aja udah nggak bisa. Lihat ya, student ya. Jadi kalau misalkan saya bilang var student satu sama dengan models dot. Nah, lihat. Nggak ada kan? Adanya calculate number sama mahasiswa. Karena besar. Kalau dia bisa misalkan bilang student, lihat dia merah. Kenapa? Though undefined. Karena hurufnya kecil. Undeclared import name. Ya, jadi perlu diingat nih ya, perlu diingat bahwa partial-partial gitu ya. Jadi kayak satu file codingannya nge-share-nya gimana ke file lain
gitu ya, isinya seperti itu ya. Oke, lanjut. Terus di situ tadi ada apa namanya? eh var mahasiswa jadi cara lain ya. Jadi semua field sama dengan zero value ya. Jadi di sini pakai caranya kayak gini maksudnya. Var M2 ini berarti di sini langsung mahasiswa ya. Nah, kalau ini belakangan isinya. Jadi di sini dibilangnya models. Nah, jadi nama modul ya. Nama modul. Nah, ini gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kayak gini. Enggak, ini di belakangan ya. Jadi di sini dibilangnya kayak gini. Ya, belakangan isinya. Gitu. Jadi di sini ada M2. Nah, lihat. Ini juga sama gitu. Kalau dia kecil nggak bisa nih ya. Kayak misalkan saya, misalkan ya, status lah ya. Kita lihat di sini ya. Jadi status string misalkan ya. Kayak gini. Nah, sekarang saya mau kasih di sini status ya. Di sini status M2. Nah, lihat merah. Apa katanya? Undefined katanya. Karena huruf kecil itu unexported ya. Jadi dia bukan yang diekspor, beda. Ada isi coding yang untuk diekspor sama yang enggak kalau dalam Golang gitu ya. Kalau huruf besar berarti dia exported, memang untuk diekspor. Kalau misalkan kecil hurufnya ya di awal, maka dia apa? Unexported gitu. Loh, gunanya apa kalau gitu? Kalau memang bukan buat diekspor. Ya gunanya memang untuk hanya untuk di dalam ini aja gitu. Dia sifatnya prosesnya memang untuk di dalam file ini aja khusus ya, bukan untuk diekspor. Kayak gitu ya, perlu diingat ya, seperti itu. Terus apa lagi ya? Udah, di sini ada kata new ya. New. Waduh, waduh, habis Pak. 10 menit lagi. Oke, oke, ya. eh kita percepat aja. Kumpulan data ya. Jadi ada append, ada new ya, ada new di situ mengembalikan pointer. Nah, ini ya pointer tuh ada beda lagi ya. Ada beda pembahasan. Oke. Coba kita ke pointer di sini ya. Nah, di sini ada istilah di pointer, ada tanda N ya. Di sini adalah ambil alamat. Kalau bintang itu adalah akses nilai ya, kayak gini. Contohnya misalkan di sini P produk gini ya. Tidak perlu ya bintang ya di situ ya. Misalkan di sini berarti ada, oh oke, produk langsung diisi gitu ya. Kayak gitu. Nah, kita coba di sini misalkan nah apa P1 ya, file P1 sama dengan N produk. Kayak gini ya. Nah, di sini ID. Nah, ini satu. Di sini title ya. Title laptop gitu ya. Ya benar, laptop. Terus apa lagi? Price 1 juta. Nah, di situ di sini stock 10. Kayak gini. Ya. Nah, ini
si produknya memang undefined ya, undefined kayak gitu. Nah, makanya di sini kita bilang buat pointer ya. Jadi di sini eh nah ini ya. Jadi pointer tuh gimana ya ngejelasin ya? Intinya ngambil nunjuk, dia tuh nunjuk aja gitu. Dia nunjuk tanpa harus apa namanya? Menggandakan dirinya gitu ya. Jadi suatu variabel yang dia itu nunjuk nilai ke variabel lain gitu ya, ke variabel lain tanpa mengubah data asli. Betul ya. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Nah, dia di sini juga bisa si siapa namanya si number itu dia pakai underscore ya. Artinya eh, apa ngasih digit digit numbering gitu ya. Ini kayak 15 juta, dia nggak pakai titik tapi pakai underscore gitu. Itu masih itu kayak gini ya contohnya. Nah, ini kayak gini. Ah, ini valid. Kalau dalam integer ini valid gitu. Nah, karena produk nggak ada, maka di sini saya bilang type. Nah, ini model deh, boleh, nggak apa-apa. Mungkin biar kebiasaan kali ya. Jadi di sini produk. Nah, kayak gini. Ini kalau bisa namanya mungkin ya best practice-nya kalau dalam Golang tuh nggak pakai titik ya. Best practice-nya dia nama file itu pakai underscore. Yang saya lihat gitu sih, ya seperti itu. Nah, berarti di sini package model kayak gini. Lalu di sini type product. Nah, kayak gini. Nah, ini udah tahu ya. Kalau kayak gini, berarti bisa diimport gitu ya. Nah, lihat nggak perlu produknya udah nggak perlu ini lagi gitu ya. Ini sebentar, ini produk. Nah, ini, nah berarti di sini models ya, bukan ini. Nah, gitu ya. Maka di sini tinggal kita coba. Nah, ini adalah P1 ya, P1 kayak gini ya. eh Terus di sini kita coba, udah nih ya. Nah, ini kalau kita jalankan di sini. Nah, ini status nggak benar ya. Berarti di sini saya komen dulu karena dia unexported ya. Karena huruf kecil itu adalah unexported gitu. Nah, ini ya sama aja, tapi pakai kata n di sini gitu ya. Pakai kata n artinya modelnya itu apa? Nunjuk doang. Jadi pointer. Dia ini pointer gitu ya. Jadi cuman ambil alamat aja gitu. Oke. Fungsi dari pointer receiver adalah mengubah data asli ya. Jadi misalkan di situ ada diskon, berarti saya buat di situ function ya. Nah, kalau bisa function itu di sini berarti ya. Function eh diskon ini P di sini produk eh apa tuh? Produk ya. Ini produk. Nah, habis itu ada yang namanya persen float ya atau float 32 gitu. Nah, ini bintang kita bilang di sini model ya. Jangan lupa gitu. Nah, gitu ya. Nah, si bintang itu artinya akses nilainya ya, akses nilainya si dia ini.
Menghasilkan nilai si modelsnya. Jadi di sini bedanya adalah dia tuh cuma nunjuk aja, nunjuk si struct ya, nunjuk si struct dia nih, gitu. Jadi kalau misalkan kita mengubah nilainya dia, kita cukup bilang di sini bintang, ya, seperti itu. Oke, terus di sini ada p dot harga, oh price ya tadi di situ ya price. Nah kayak gini ya, ya betul kayak gitu ya misalkan. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ya, mau ganti di diskon ya, gitu ya, diskon. Jadi di sini saya bilang diskon, diskon. Di sini P1. Nah, gitu ya. P1-nya gitu. Wait, a minute. Oh ya. Jadi si laptop tuh ya, laptop produknya itu eh, nama laptop harga gitu ya. Nah, di situ dibilangnya eh, harganya berapa tadi? Di sini 1 juta ya. Di sini 1 juta. Oke. Lalu dia bilang di situ, sebentar, berapa persen? 10. Berarti di sini 10 ya. Nah, nanti di sini tinggal kita bilang, ini ya harusnya menurut saya ini apa, nggak ini ya, dia nggak apa, apakah berubah gitu ya. Ini sih nggak harus. Coba kita cek. Apa berubah di PS1-nya gitu. Berubah ya berarti ya. Oh berubah ya, lihat guys. Berubah gitu. PS1-nya berubah. Berarti kalau nggak pakai apa namanya, nggak pakai pointer tadi, bisa jadi dia juga nggak berubah gitu. Jadi di sini merubah data aslinya, ya. Data aslinya ini dirubah di Discord menjadi seperti ini, gitu ya. Oke. Ya, ini udah mau habis waktunya. Nanti saya coba hubungi dulu Mas Bakjanya. Ini bentar lagi habis, less than a minute. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi kalau yang apa namanya, dengan menggunakan referensi seperti ini, ya, berarti dia apa namanya, mengubah data aslinya ya. Jadi mengubah data asli kayak gitu, seperti ini dengan function. Gitu. Kan kalau misalkan kayak gini ya, misalkan auto dari referensi ini, jadi kayak misalkan kita ganti ya, misalkan tadi si P, contoh ya. Eh, nah ini ya, jadi kita ganti misalkan si P1 dot ID sama dengan 2. Maka kalau kita misalkan FFT dot, nah ini P1 ya. Nah, dia juga terganti gitu ya, seperti itu. Jadi pointer tuh apa namanya, kayak ya udah apa, unjuk ya, unjuk nilai gitu. Seperti itu. Terus, nah untuk yang belum mengetahui OOP itu, jadi di sini singkat aja saya akan menjelaskan tentang OOP ya. Apa namanya? Jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming. Ya, singkat aja. Bagi yang belum tahu ya, di sini saya singkat aja. Object
oriented programming. Nah, apa yang dimaksud dengan object oriented programming adalah di mana kita menulis code itu berbasis objek. Artinya gini, ada sebuah kelas adalah sebuah objek. Fungsinya adalah kelas ini adalah blueprint dari objek. Jadi kelas itu blueprint cetakan, objek itu adalah bendanya yang dicetak gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada kelas kotak. Nah, nanti kotak itu nanti ada kue bentuk kotak warna merah ya. Terus kue bentuk kotak warna hijau misalnya. Kayak gitu. Nah, ini satu objek, ini satu objek, ini satu objek. Simpelnya lagi adalah kayak kita bayangkan sebuah table. Table ya. Table itu ada kolom, ada row atau baris. Nah, table itu sebenarnya adalah kelas. Kelas itu punya properti, punya properti gitu ya, punya properti. Misalkan kayak table mahasiswa. Oh, mahasiswa itu ada apa propertinya? Ada ini propertinya ada nama eh apa namanya? NIM gitu. Ada apa lagi misalkan email dan password kayak gitu. Tabel mahasiswa, nama, email dan password ya. Seperti itu. Nah, datanya apa? Nama Dimas ya. Nicknya misalkan ini. Terus emailnya Dimas at password kayak gitu. Nah, seperti ini. Berarti ada lagi nggak selain Dimas? Ada. Misalkan gitu. Dan ini, ini kayak gini. Nah, ini ya si kolom itu adalah properti ya, atribut, properti atau atribut, sebutannya atribut, atribut ya, ya. Kolom itu atribut yang melekat pada dia. Nah, itu kolom. Kalau di tabel itu kolom gitu. Nah, objek ini nih datanya, satu row ini adalah satu objek. Ini objek, satu objek, objek satu ya, ini objek dua. Nah, ini paling simpel gitu ya. Jadi ada kelas, ada objek. Kelas itu produsen ya, eh, objek itu adalah barangnya gitu. Barang yang diproduksi oleh produsen, barang yang diproduksi oleh kelas gitu. Ya, seperti itu. Properti atau atribut yang melekat pada si objek gitu, yang melekat pada si objek maupun si kelas juga. Nah, kan katanya cetakan ya. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya, simpelnya. Nah, sebenarnya kayak objek itu ada yang namanya kalau kita belajar Java tuh banyak ya kayak pewarisan ya. Ini terus ada polimorfisme ya. Apalagi misalkan center getter gitu-gitu. Nah, ini semua nggak ada di Golang. Yang ini nih. Pembalasan ini nggak ada. Gitu. Makanya dia pakai yang namanya struct. Struct. Jadi struct itu semacam kelas. Kelas, nanti ya struct itu bisa membuat objek. Gitu. Ya. Mahasiswa kelas, struct kelas, mahasiswa, ada objek mahasiswa satu, mahasiswa dua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di situ beda konsepnya. Ya. Seperti itu. Nanti ada kayak private, public.
Nah, private public itu ya itu tadi ya, kayak di file tadi ada file yang bisa diekspor, ada file yang nggak bisa diekspor. Kayak gitu. Oke. Nah, ini OP kayak Go ya. Ingat, walaupun dibilang gaya Go, ini bukan OP ya, beda gitu. Jadi jangan nanti kalau di depan kolang programmer ya jangan bilang ini OP gitu. Karena OP tidak menerapkan iya, sorry, Golang tidak menerapkan OP. Gitu, ya. Nah ini value receiver, type lingkaran, struct. Nah itu ya, itu kelasnya tuh ya. Nah kita coba cek di sini. Nah ini ya, misalkan di sini saya bilang lingkaran ya, lingkaran. Kok dalam dalam ini mulu sih gitu ya? Ya ini sekalian kita belajar bagaimana cara share ya, nge-share itu. Apa namanya, share codingan dari satu file ke file lain gitu ya, sekalian belajar itu juga. Package model di sini ada type lingkaran struct. Ini di sini kita bilang apa, jari float 64 ini ya. Nah di sini kita tinggal bilang type function ya, function ini L. Nah kayak gini ya. Nah ini maksudnya adalah si lingkaran dia punya metode. Nah jadi kalau kayak di OOP itu bentuknya seperti ini ya. Ini saya singkat aja, kelas lingkaran itu ya, dia bentuknya kayak gini, kayak gini. Nah nanti dia itu punya yang namanya properti, namanya tadi apa, jari-jari, jari-jari. Nah integer kayak gitu ya. eh Biasanya langsung kayak gini sih, kayak nol gitu ya, nol dulu gitu. Nah di sini nanti ada yang namanya konstruktor gitu ya, konstruktor kayak gini, konstruktor. Nah ini di JavaScript nih ya, saya lupa deh apakah kita udah belajar ini ya di JavaScript ya, kayak gitu. Jadi dia kayak gini lah ini, konstruktor. Nah nanti ada metode namanya luas. Nah, nah ini biasanya kita bilang di sini calculate ya, hitung luas gitu. Biar biar apa sih namanya, jelas gitu ya. Oh ini menghitung luas gitu ya. Nanti di sini biasanya ada luas nih di sini, luas kan nol misalnya. Nanti di sini kita tinggal bilang this. Nah ada kata this di situ ya. This dot luas sama dengan this dot jari-jari kali this dot jari-jari. Nah ini ada pi ya di sini ya. Nah ini kalau OP kayak gini bentuknya. Nah kalau di Golang ya, dia bentuknya ini kan ada type nih, type kelasnya, property ya, propertinya jari-jari. Di sini ada metode. Nah itu namanya, ini metode namanya, seperti itu. Metode dari struct lingkaran gitu ya, dari struct lingkaran. Wait a minute, bukan lingkaran. Oh ya lingkaran ya. Ya, lingkaran. Jadi dia nanti masuk sini ke function gitu ya. Jadi si type si struct-nya justru ya. Struct-nya ini masuk ke function gitu maksudnya. Ya, kayak gitu. Luas. Nah, ini luas. Kenapa? Karena dia nanti bakal diekspor. L-nya besar. L-nya besar bakal diekspor kemana? Ke main. Ya, contoh. Misalkan di sini saya mau panggil lingkaran ya. Berarti tinggal saya bilang di sini. Nah, ini enggak ada ya. Oke. Lingkaran model nggak usah. Jadi tinggal dibilang di sini
eh misalkan di sini var luas dengan, nah di sini tinggal bilang model lingkaran jari-jari 7. Nah gitu ya, luas gitu. L ini L1 lah ya, L1, baru di sini eh, L1 dot luas kayak gitu. Nah gitu ya. Jadi dari jari ini berapa luasnya kan gitu ya caranya. Eh, sebentar. Oke. Nah, lihat di situ 153,86 ya. Kayak gitu. Jadi si siapa namanya? Si lingkaran ini masuk ke dalam fungsinya si luas ini gitu. Ya, seperti itu. Wait a minute lagi di situ ada apa? String apa nih maksudnya? Pointer receiver ya. Ubah data asli. Oh, ini berubah data asli ya. Ada keliling. Ah, itu ya. Dan keliling. Di sini ada function ya. Yang kedua ada yang namanya, kalau ini dia nggak berubah data asli ya. Tuh. Yang nggak usah pakai bintang tuh berarti apa? Supaya kita harusnya sama aja ya. Harusnya sama aja. Kayak ini kita coba cek. Ya, sama aja ya. Satu. Jadi nggak kelihatan di sini yang berubah apa gitu. Karena saya bilang di sini adalah jadinya doang. Oke, dari 7 ya luasnya segitu. Gitu ya. Nah, kalau yang satunya lagi tadi ada lingkaran di situ, perbesar, ubah data asli. Jadi jari yang sebelumnya ya dikali diubah datanya ya. Nah, diubah datanya. Seperti itu. Diubah datanya F, jarinya langsung menjadi berubah. Begitu jadi berubah, maka nanti hasilnya juga akan beda lagi, gitu ya. Hasilnya juga akan beda lagi. Sebentar, sini berarti tadi selain luas ada keliling ya. Di sini FFT, ini keliling. Nah, seperti itu. Terus ada tadi apa? Di sini L, lingkaran. Nah, ini pakai bintang gini ya. Perbesar, perbesar. Nah, pesan ini kayaknya dia pakai ini pakai kali tadi ya, kali dari apa? F ya, F float tadi, F float, F F ya. Nah, di sini langsung, nah ini R dari ini kali F ya, return L dari. Sebenarnya nggak usah di return kayak di return nggak sih? Ya, sebentar, sebentar. Nah, nggak usah di return ya, cuma besar aja, besar aja. Oke, itu aja kalau misalkan kayak gitu, misalkan ini nggak usah di return, ini nggak usah di return. Nah, lihat, ini function ya, ini masuk ya di sini perbesar ini maksudnya artinya dari ini time stroke-nya dia ya.
Jadi yang dirubah itu adalah si lingkaran ini, ya dari objek dia gitu maksudnya. Nah ini kita nggak bisa bilang objek juga sih sebenarnya ya. Jadi intinya eh, ini dah, L ini si data dari struct lingkaran gitu ya. Gitu. Nah ini adalah parameter ya. Nah ini kayak gini. Nah, cuman dia nggak ada return ya. Kalau nggak ada return, ini berarti harusnya langsung dihapus gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan kita main ini ya, misalkan di sini L1 perbesar, 2 misalkan. Nah, berarti di sini tinggal kita lihat lagi. Nah, gitu. Nah kayak gini ya. Ya, bisa dilihat ya, dia eh, apa besarnya jadi berubah, makin besar ya. Kayak gitu. Oke, langsung kita coba lagi ya. Nah, ini ada apa nih? Ada contoh dari mahasiswa tadi ya, mahasiswa tadi, value receiver rate. Jadi di situ kita membaca datanya ya dari mahasiswa itu, lalu kita kasih predikat ya. Kayak gini misalkan, sebentar. Nah ini ya, jadi ada mahasiswa, value receiver. Oh ini ada filenya ya, ada filenya, metode namanya. Oke deh, kita ganti di sini ya. Metode. Berarti di sini model, saya tambahin di sini namanya metode ya, metode. Di sini ada eh, kayak gini, method.go ya. Ya, di sini juga sama. Eh, sebenarnya ini, oh ya mahasiswa berarti. Oke, oke. Nah, di mahasiswa itu dia ada eh, ambil dulu ya dari package apa dia tadi di sini. Ini package method betul. Port apa? Port dari model dulu kan. Port model models. Nah, dia harusnya dari session ODS model. Ya, sudah betul ini. Nah, di sini kita bilang eh mahasiswanya, ah, ini ada info ya, M mahasiswa, betul. Nah, ini model mahasiswa. Terus di situ ada info kayak gini. Ya, ini di FMT. Nah, di sini ada yang nama ya, apalagi ya, email, password, jurusan aktif. Email, jurusan, jurusan aktif.
Apa nih? Nih ya. Terus habis itu ada apa lagi? Di situ ada predikat. Ya. Nah, jadi maksudnya dia, ini kita sedang menambahkan metode dari model struct mahasiswa ini. Gitu. Ya. Tadi modelnya lingkaran. Oke. Nah, cuman taruhnya di metode itu di sini langsung. Kalau ini langsung di luar. Ini apa namanya? Predikat ya. Oh, di IPK ya. Set IPK. Oke. Coba kita bilang ganti email aja deh ya. Karena di sini nggak ada IPK. Jadi coba change email aja. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nah, berarti cara eh, manggilnya ini kita lihat kita karena metode tadi ya, maka tambahkan di sini session. Nih, ya. Nah, ini kalau bisa lagi tambah ini jangan disimpan dulu ya. Karena dia nanti hilang. Karena apa? Hilang. Karena nggak dipakai dia. Karena kita memang belum manggil aja gitu kan. Ini panggil dulu. Tuh, di sini ada mahasiswa info ya. Mahasiswa info. Ini ya. Nah, ini kayaknya sih harusnya bukannya enggak kena nih, coba coba ya. Saya lupa sih. Harusnya ya define ya. Karena bukan dari si mahasiswa metode itu. Mahasiswa itu di sini. Oh, berarti dia harus. Nah, ini sebenarnya kurang tepat sih. Kalau mau itu jangan di metode sini ya, tapi langsung di file modelnya gitu ya. Coba coba kita coba cek. Nah ini ya, lalu di sini mahasiswa. Nah, kita taruh di sini. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini langsung mahasiswa. Ini mana? Pakai bintang ya. Oke, kita coba. Harusnya di bagian main itu udah ini ya, udah kena tuh, udah nggak merah ya. Nah, ini ada change email, berarti dia ngubah. Mahasiswa model 24 missing return. Nah, nih kalau error gini lihat, ini langsung baris ke 24 aja.
Nah, lihat katanya missing return ya. Ini ya dia mengharapkan return string, tapi nggak ada return, gitu ya, nggak ada return. Makanya di sini hapus saja. Ini, oke. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia langsung berubah. Dari sesi email dia langsung berubah ya. Oke. Nah ini ya ada yang namanya embedded ya. Nah ini katanya ini bukan inheritance katanya. Jadi di sini sebutnya adalah embedding ya, embedding. Bukan MBG ya, embedded. Jadi kayak ditanam gitu, ditanam. Jadi kayak struct ditanam lagi ke dalam struct gitu ya. Oke. Nah ini kita coba di sini ada yang namanya person model ya. Oke, sebentar dulu ya.
Oke, lalu di sini ada package models lagi, 11. Nah, type-nya adalah person, struct gitu ya, kayak gini. Ya, jadi si contohnya bilang bahwa dia punya nih ID name age ya. Nah, berarti kita pengen nempelkan di sini. Nah, ini kan. Nah, ini dihilangin jadinya gitu. Ini dihilangin sehingga di sini kita masukin per sum. Nah, eh nama ya, nama. Bentar. Ini nama lah ya. Jadi di sini jangan name, tapi nama. Nama. Ya enggak. Nah, gitu. Ya. Nah, ini kenapa nggak pakai model langsung person gini bisa? Ya karena apa? Satu folder ya, satu folder gitu. Karena satu folder. Beda dengan yang sini. Kalau di sini dia nggak satu folder gitu. Kayak gini ya, nggak satu folder. Terus dosen juga sama, kita bikin di sini misalkan dosen model.go gitu ya. Nah, type dosen, nah ini ya, misalkan tadi apa, ID, nama, email nggak ada ya? Ada ya? Sebentar, sebentar. Misalkan email, jurusan, ya, apalagi misalkan yang beda dari dosen. Misalkan sertifikat ya. Ya, kayak gitulah ya. Misalkan. Nah, berarti di sini ada person. Gitu, ya. Nah, nanti di sini si di mainnya ya, berarti ya. Dia misalkan pengen buat satu dosen gitu. Ya. Var dosen satu sama dengan models dosen ya, kayak gini. Oke. Maka di sini kita bilang, nah lihat kayak gitu ya. Person caranya models dot person kayak gini. Nah, gitu cara bentukannya ya. Jadi dia stroke itu bisa di eh, apa ya? Dimasukkan ke dalam stroke gitu. Nah, ini konsepnya tuh kayak polimorfisme ya, polimorfisme. Jadi person punya children yaitu adalah mahasiswa dan dosen gitu. Jadi kelas punya children, children class gitu. Ya. Kayak gini, ya tentu saja kita kebayang ya bentukannya kayak apa. Bentar. ID instruct literal on type model. Oke, berarti ini nggak boleh ada nih. Sebentar, sebentar. Main itu. Oh, berarti di mainnya yang salah ya. Nah, ini. Yang bagian sini. Nah, ini harusnya person ya. Ini ada. Nah, ini ya. Kayak gini. Harusnya kayak gini. Itu yang benar. Karena udah keganti dia ya. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, dia subnya jadi kayak gini nih ya, ke dalam gini, gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini juga harusnya jadinya M2 nah, dot, nah gitu ya. Ini juga sama. Ya, kayak gitu. Yang lain tetap sama aja ya, nggak berubah gitu. Jadi bisa substruk ya. Terus embed ya, sorry, bilangnya embed ya. Betul. Lalu di sini ada interface. Nah, struk itu kan dia punya properti ya, betul ya, properti kayak gitu. Propertinya apa aja? Nah, kalau interface itu kumpulan dari beberapa metode gitu ya, beberapa metode. Nah, kita lihat bahwa tadi shape itu pasti punya luas keliling sama nama string ya. Pasti dia punya luas dan punya keliling. Metodenya sama aja. Nah, makanya kita punya yang namanya kontrak method yaitu interface gitu ya. Nah, di sini metode ya, di sini ya. Contohnya ini saya hapus dulu deh biar nggak pusing. Nah, jadi di metode ini ada yang namanya itu saya bilang set method ya, dot go ya, kayak gini. Nah, di sini saya bilang type shape interface dia punya apa aja? Luas, keliling gitu ya. Apalagi ya sebenarnya kayak eh ya boleh apa besar ya. Nama tadi apa? Ada string ya. Jadi nggak ngerti sih string itu maksudnya apa ya. Tapi adalah kayak gini ya. Misalkan dia ada tiga gini ya. Nah, di sini baru kita keliling ya. Luas keliling string. Oke. Implementasinya kayak gitu ya. Jadi implementasinya sama kayak yang tadi ya struct gini. Nanti ada functionnya ada tiga gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman harusnya tuh, nah ya, jadi dia ada keliling, ada luas, ada keliling, ada luas gini ya, kayak gini. Nah, berarti si siapa namanya, si function ini dia bisa beda-beda, gitu. Tergantung siapa, tergantung struct-nya yang masuk. Kalau struct-nya lingkaran, berarti dia rumusnya kayak gini, gitu maksudnya. Ya. Nah, jadi misal saya punya di sini adalah kotak, bukan kotak, persegi ya, kan lingkaran itu ya. Lingkaran ya persegi panjang lah ya, model dot go gitu ya. Di sini langsung saya bilang package model. Nah, di sini saya import si bentukan metodenya ya, interface-nya. Yaitu saya bilang di sini kayak ini apa namanya session. Nah, ini ada metode ya di sini ya. Nah, berarti di sini kita bilang eh type persegi panjang. Nah, ini ya, panjang dan lebar gitu. Baru di sini kita bilang, nah ini persegi panjang luasnya apa gitu ya. Sebentar, kalau saya lihat di situ namanya, nah ini ada tab shape-nya, shape gitu ya. Tapi shape-nya ini nggak ada ya shape. Type persegi implementasi dari shape. Cuman nggak ada bukti di sini ya. Dia mengimplementasi dari shape atau enggak gitu ya.
Gitu. Nah ini kayak gini. Ini luasnya. Lalu di sini ada keliling perbesarnya ya. Tuh. Nah ini ada luas keliling. Nah cuman masalahnya kita tuh nggak ini ya, nggak apa namanya implementasinya di mana gitu. Kita lihat di sini. Ini float betul, string betul, luas. Hmm. Implementasi dari shape. Kalau saya bilang di sini import tadi ya. Nah dia dianggapnya nggak ini ya, tuh nggak muncul di sini. Nah jadi di sini kalau kita lihat shape metodenya cuma gini doang kan, type shape interface udah gitu, luas keliling perbesar. Kalau saya bilang di sini shape nggak ada ya, nggak ada. Oke deh, kalau gitu coba kita di sini eh, ambil di sini. Jadi biar kelihatan kalau dia mengimplementasikan eh dari sini ya. Nah, coba kalau misalkan kita bikin satu function kayak gini ya, bikin satu function, misalkan p ini, di sini ada perkecil kayak gini misalkan. Nah, harusnya ini error ya, si dia ini error gitu. Kenapa? Karena nggak ada perkecil itu dari persegi panjang ini, gitu maksudnya. Yang ini nggak ada metode eh, nggak ada metode perkecil gitu ya. Tapi kita oke deh, kita kita ikutin aja loh ya. Ini nggak ada di sini. Lalu di sini ada yang namanya polimorfisme gitu ya. Nah ingat itu polimorfisme juga termasuk bagian dari OP gitu. Cuman di Golang tuh nggak ada ya. Jadi dia punya punya cara tersendiri gitu. Nah di sini ada fungsi terima interface. Oke, di sini cetak info total luas ya. Coba kita ini, bentar ya. Nah di sini dia di sini coba pakai polimorf. Nah di sini panggil lah ya di sini ya set method ini. Nah ini ya. Nah dia ada shape di sini ya. Ada shape. Shape ini harusnya yang type tadi ya. Coba kita cek di sini. Persegi panjang. Kayak gini ya. String. String ini perbesar aja deh. Perbesar.
gitu ya. Ya satu, ini dua lah ya, 2,0 lah gitu. Terus ini luas keliling, oh ya oke deh. Ini aja dulu ya, luas keliling, oke, nggak ada, kayak gini. Maka dia, ini ada eh, cetak info, ya, ada function di sini total luasnya ya, kayak gitu. Oke, maka cara manggilnya itu di sini ya. Nah ini nih, yang ini, nah ini coba di main, misalkan. Jadi ini interface-nya ya, yang ada di interface ada tiga gitu ya. Cuman kita bikin metode baru yang tidak sesuai dengan kayak tambahan gitu ya. Ada interface apa metode tambahan di luar dari interface gitu maksudnya. Ya, metode tambahan di luar dari interface. Lalu kita panggil di sini, coba. Nah, di sini kita import ya set method di sini. Nah, ini adalah methods. Oke, iya kayak gitu. Kita lihat lagi. Oh, ada error, bentar. Error. Shape itu, bentar. Dari sini ya, shape, betul. Dari si ini. Terus kita coba cek lagi. Dia ada lingkaran, persegi, lingkaran. Nah, ini bukan persegi ya, tapi nah ini di luar ya. Lingkaran ini bukan ini model seharusnya. Models dot lingkaran, betul. Yang ini models dot persegi panjang ya. Models dot persegi panjang ini. Nah, ini pada panjang lebar. Nah, gitu ya. Nah, di sini shape, models ya. Methods ya. Jadi, nah ini masih belum dipanggil. Jadi, panggil methods lagi di sini. Nah, ini. Nah, terus di sini eh models lingkaran ini jari ya. Wait, apa jari-jari? Oh, jari bener ya. Oh, shape ini kumpulan tipe berbeda dalam satu slice. Wait, berarti yang tadi itu adalah array ya, array of shape, betul. Array of shape maksudnya, shapes atau array of shapes kayak gini, orang panjang, iya, iya, persegi panjang maksudnya, persegi panjang. Lalu di sini ada cetak info. Nah, cetak info ini dari mana? Dari methods dot shape ini ya. Ini juga sama methods shape.
Ya. Nah, ini huruf besar ya. Nah, ini ya. Jangan lupa, biasanya ini shape ya, methods yang ini bukan shape deh kayaknya nih. Ini oh langsung cetak info ya. Methods yang ada di sini, bentar. Nah ini, oh ini kecil, pantas nggak bisa ya. Nah ini mesti dilihat lagi ya, total ya. Karena di contoh itu dia dalam satu file ya, maksudnya dipakai dalam satu file. Jadi hurufnya kecil. Di sini juga sama, di sini juga total ya. Kayak gitu. Oke. Lalu ini, nah ini saya kurang paham nih. Kalau di array dalam satu slice ini, ya, dalam satu slice. Array offset maksudnya gitu ya. Cuman kenapa jadi ada lingkaran, persegi lingkaran lagi gitu. Sedangkan shape-nya ada di sini. Shape-nya ada di sini, interface. Nah, shape ini mungkin maksudnya saya kurang tahu deh. Oh, oke. Ini ya. Nah, ini lingkaran. Bentar. Di sini nggak ada metode lingkaran ya. Oke, coba deh. Berarti kita buat lagi di sini misalkan, nah ini saya bingung nih, code-nya. Harusnya bukan ini sebenarnya. Harusnya dia apa kayak luas gitu nih metode sebentar. Kan shape. Eh, nah ini. Oh ini M. Persegi panjang. Nah ini bukan sisi ya. Persegi panjang. Ah, gitu. Ini pakai N ya. Kurang itu doang dia gitu. Nah, gitu ya. Nah ini shape-nya udah di sini. Tinggal di sini total luasnya berapa kayak gitu ya. Nah, itu ya. Lambung datar luasnya, kelilingnya sekian, luasnya sekian ya. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Eh, nah ini kurang apa? Pointernya ya. Kurang pointernya gitu. Kenapa butuh pointer ya? Karena di sini nih. Jadi ini ini model lingkaran nih. Jadi di sini lingkaran. Kalau kita lihat di sini, nah ini ya.
jari, float ya, kayak gitu. Jadi dia butuh apa namanya, butuh pointer gitu. Nah, di situ jadi dia butuh addressnya ya. Oke, lanjut di sini kita ada apa nih? Tipe konkret ya. Nah, jadi ini dia ngecek bahwa tipenya tuh apa sih katanya gitu ya. Tipe datanya ya, tipe datanya bisa kita lihat di sini. Nih, kita coba cek baca dulu ini ya. Kayak gini. Di sini ya, di main. Kita coba cek lihat dulu di sini. Nah, ini. Nah, ini kalian harus tahu nih kenapa di sini methods. Nah, ini methods shape karena shape itu ada di apa namanya? Di modul methods ya. Modul methods ya atau package method ini sehingga nanti kita manggilnya methods.shape gitu ya. Oke. Nah, untuk yang function itu kalau bisa ada di luar ya, di luar dari mainnya, di luar dari function main. Gitu. Nah, kenapa di error? Karena ada function main lagi ya, harusnya nggak boleh ya. Kayak gini. Nanti dia di sini mainnya kita giniin, ini kita hapus kayak gini ya. Nah, lingkaran berarti pakai models ya. Ini sama, ini juga sama, models dot, ini bukan persegi ya, tapi nggak ada ya, persegi itu nggak ada ya. Persegi panjang ada ya, gitu ya. Oke, ini nggak usah, segitiga emang nggak ada ceritanya. Ya. Nah, ini adalah eh, ini panjang sama lebar ya. Sini, ini L. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini juga sama pakai bintang juga ya, pointer artinya kayak gitu. Di sini pointer, ini karena jari-jari gitu ya. Ini 5 di sini. Nah, ini cetak apapun itu maksudnya adalah mengetahui tipenya apa sih, tipe datanya ya. Kayak gitu. Oke, kita coba di sini. Nah, jadi kita bisa tahu nih di sini dia tipenya apa. 42 itu adalah integer, hello itu string, true itu bool, ya. 5 itu adalah model lingkaran ya. Nih, 5 ini yang jadi ini adalah tipe lingkaran. Gitu. Nah, ini ya, ini maksudnya ngasih tahu ini lingkaran gitu ya. Maksudnya ngasih tahu kalau si L ini adalah objek tanda kutip ya dari kelas lingkaran. Jadi objek dari struct lingkaran gitu maksudnya ya. Seperti itu. L. Ya, oke. Lanjut lagi kita lihat di sini.
Nah, ini adalah kayak semacam try catch ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain itu ada yang namanya istilahnya try catch. Kalau misalkan ada error, ngapain gitu ya? Try catch. Nah, dia sebutannya adalah panik ya. Panik. Itu ada panic, recover sama defer ya. Ini kita coba ambil ini ya di sini. Ini ya maksudnya ini cek cek input data kayak gini ya. Si siapa namanya? Ada panic, recover. Ini function-function ya. Ingat, ini function ini kalau bisa di luar dari function ya. Jadi tidak boleh di dalam main. Dia harus di luar main. Terserah mau di atas atau di bawahnya main ya. Ini ya. Jadi kayak eh try catch ya. Nah, di sini ada error ya. Ada namanya save run. Save run itu apa? Lihat ini ya. Save run, defer function. Nah, kalau misalkan dia apa ada error ya, jadi langsung masuknya adalah panik. Baru returnnya adalah nil. Setelah di defer dia oh temukan ada yang namanya panik. Nah, dari save run tadi ini dia ngejalanin ini mass positive in 5. Sebentar. Nih ya, kalau dia negatif ya maka langsung jadi panik di sini. Nah, ini panik yang terjadi. Kalau enggak ya udah return dia apa adanya gitu. Itu sih. Terus di sini ada yang namanya if kalau dia tidak sama dengan nil, errornya ini error yang ini nih tidak sama dengan nil. Nah ini kalau errornya tidak sama dengan nil, maka kita akan bilang di sini bahwa ini aman. Maksudnya panik tertangkap gitu. Karena ada panik ya. Panik di sini. Dia ada panik di sini. Nah, kalau nggak ditangkap pakai ini, nah, dia akan crash ya, panik gitu. Ya. Jadi paniknya mesti ditangkap dulu. Nah, kayak gini ya. Aman, paling tetap harus positif dapat minus 5 ya. Saya harapannya dapat positif 5 gitu ya. Malah yang dapat adalah minus 5 gitu. Nah, ini Dever ya. Oke, lanjut di sini apalagi. Nah, ini sebenarnya yang kita pelajarin eh, tadi ya. Yang tadi kita pelajarin adalah package organizer kode Go ya. Nah, sebenarnya saya harapannya ini yang pertama dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita codingnya di dalam satu file semua, ada kan di sini udah ada beda-beda ya filenya ya. Contohnya tuh tadi yang mana sih? Nah ini dia ada kayak penamaan gitu. Nah ini nih mahasiswa method.go, method.go gitu ya. Nah ini kan harusnya udah belajar nih ya pengorganisiran pengorganisasian file kayak gitu ya seperti itu.
Nah, tadi saya bilang huruf kapital publik, huruf kecil private. Ya, maksudnya adalah huruf besar, huruf kapital di awal itu dia bisa diekspor ke file lain, jadi bisa dibaca oleh file lain gitu. Entah itu function, variabel, struct, ya, apalagi selain struct, interface. Nah, kayak gitu. Kalau dia kecil, maka dia private, nggak bisa dibaca. Memang harus di situ, ya. Kayak tadi tuh ada function namanya kecil, ya dia nggak bisa diekspor, gitu ya. Nah, kalian harus harus perhatikan tuh, ya. Dia tuh nggak kayak JavaScript yang mesti kita bilang export default, export, nah nggak kayak gitu dia, ya. Ulang tuh perhatikan besar kecilnya aja, ya. Di sini mahasiswa, oh berarti public bisa. Ini juga sama, info public. Nah, predikat ini kecil, berarti dia bukan di ekspor di dalam situ aja, ya. Gitu. Ini cara manggilnya. Ingat, nanti semua file itu biasanya akan dibaca oleh si main, gitu ya. Aktor utama itu di main. Jadi kita maininnya di satu file dulu, baru nanti manggil ke semuanya, kayak gitu. Nah, dia pakai package ya, tadi saya bilang ya, package. Jadi package kalau bisa itu nama foldernya aja. Contoh di sini methods. Nah, pas saya bilang di sini bikin sini file save method, maka kasih aja di sini atasnya package methods gitu ya. Nah, nanti kalau dia udah mau dipanggil oleh main, main sama method ini, save method ini kan udah beda folder. Maka caranya pas diimport sebut dulu nama package-nya ya. Session 2 DS, DS itu maksudnya data structure ya. Data structure golang gitu misalkan. DS. Nah, session 2 DS itu apa? Oh, nama modul slash nama package. Udah, simple. Begitu nama package, semua file yang ada di sini kebaca semua. Gitu, semua filenya. Jadi nggak perlu sebutin nama filenya, nggak usah. Gitu. Nama apa? Nama modul slash nama package. Selesai. Gitu. Ya. Ini namanya package. Kita menamakan ini nama package ini. Ya. Seperti itu. Nah ini ya, cara struktur folder yang benar itu ada main.go, ya. Berarti ini package main, ada go mode, ada model ya tadi saya juga udah bilang di situ ada model. Nah, model tadi ada method juga, terus di situ ada utils, terserah mau gimana. Karena beda-beda, bisa beda-beda tergantung projectnya. Oke, eh, manajemen data di sini. eh, Ya, ini mungkin besok kali ya kita bahas ya. Kita coba bahas secepat mungkin ya. Cuman lebih enak kalau kita tuh jangan pakai ini sih, pakai manajemen data yang memori ini, memori jelek ya. Jadi harusnya kayaknya pakai apa namanya? Pakai nge-read JSON gitu ya. Jadi ada data JSON, nanti kita bisa tambahin, bisa kita kurangin gitu ya. Nanti saya coba cari tahu caranya, begitu. Oke, ini pekerjaan rumahnya, silakan. Nah, kita sudah sampai sini, ulang ini. Nanti ada yang namanya gurutin, gurutin ya. Gurutin. Nanti habis gurutin, MySQL 1, MySQL 2. Ya, berarti kita eh, tidak bahas apa namanya, tidak bahas ulang dulu, ya. Ini bahas si MySQL. Basically database ya. Tadi. Sama mau nanya guys, misalkan kalau kita nggak bisa nih, ya kemungkinan misalkan misal aja sih contoh nggak bisa hari Minggu, Sabtu atau Minggu gitu. Nah kira-kira mau ganti kelasnya tuh hari apa gitu dan jam berapa gitu ya. Mungkin saya mau bikin apa kayak semacam pertanyaan gitu nanti habis itu di ada kayak semacam apa kuesioner gitu ya, kuesioner gitu. Jadi berapa orang misalnya. Jadi selama ini kan kita alhamdulillah nggak pernah nih, ya nggak pernah eh, ganti hari ya, kayaknya nggak pernah deh. Ya, terus jalan. Ya, jadi kalau
sewaktu-waktu gitu kalau misalkan ada keadaan mendarurat gitu ya. Nah itu kira-kira mau ganti hari apa dan jam berapa. Terus saya mau tahu. Oke, habis itu dari sini ada pertanyaan. Nah, OP di Go memang berbeda. Bukan beda ya, memang dia nggak ngelapin OP. Dah, itu aja. Gitu. Ya, dia nggak ngelapin OP. Orang yang belajar OP, ya, itu akan melihat Golang itu lebih simpel aja. Bisa ngerti, paham gitu ya. Oh, ada struct, ada interface, gunanya buat apa gitu. Tapi nanti begitu dia apa ya? Eh, misalkan kayak polymorphisme gitu-gitu kayak inheritance, setter getter itu nggak ada semua, nggak ada gitu. Jadi memang udah diringkas lah, OOP itu diringkas gitu. Bahkan developernya Golang itu tidak menyebutnya sebagai OOP ya, seperti itu, ya. Aktif cenderungan search and statistik. Oh, rutin ya besok. Oke. Coba ya saya eh, cari tahu gimana cara ini manage untuk JSON seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan by the way. Nah ini ya bahasa-bahasa kayak gini nih kayak polymorphisme gitu ya. Nah ini embedding ya. Nah, apa pertanyaan by the way. Aman ya langsung. Ya, oke deh. Eh mungkin sedikit juga nanti ada beberapa lah yang mau saya kayak pointer tuh memang jujur ya saya kalau misalkan eh, ngeliat di beberapa tutorial juga tuh memang agak susah nerangin nih pointer tuh apa. Pointer tuh ya udah nunjuk aja sebenarnya kayak gitu nunjuk. Nah saat ditanya kapan kita gunain pointer itu jawabnya ya udah saat kita butuh. Nah butuhnya kapan itu dah ya. Saya juga pointer tuh masih mendalam sih ya, sebenarnya gitu. Itu aja yang mau agak abu-abu sih sebenarnya pointer tuh ya kayak gitu. Nanti saya coba cari tahu gitu ya. Sama oke nanti kita akan bahas juga kalau misalkan tidak bisa 1 minggu kapan harinya dan jam berapa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas kita hari ini. Terima kasih semuanya, dan mungkin ini agak lambat ya uploadnya ke YouTube karena mesti digabungin. Nggak tahu apakah di YouTube bisa nggak sih? Dia gabungin beberapa dua video langsung jadi satu gitu ya. Intinya agak lama lah ya. Mesti digabungin dulu ntar videonya. Tadi sama yang. Ya, terima kasih semuanya. Selamat siang ya, guys.